teman-teman semua, selamat datang di sebuah jawaban, sebuah program yang akan menghadirkan bintang tamu yang akan duduk di kursi panas. Di mana setiap bintang tamu nanti akan dikupas ya tentang persoalan hidupnya, tentang dibaca bagaimana sih sebenarnya aslinya watak bintang tamu yang mungkin kalau teman-teman di luar sana, teman-teman bintang tamu nonton cuma bisa menilai dari luarnya, tapi tidak tahu sebenar-benarnya apa yang dirasakan. Nah, semua itu nanti akan dibongkar, akan dikupas oleh Ferry Cowboy. Yang kita semua tahu, Ferry Cowboy dititipkan karunia untuk bisa merasakan dan membaca hati orang. Dan semua yang dititipkan kepada Ferry Cowboy itu untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang dialami bintang tamu. So, sekian dan terima kasih. So, aku Virgi Putri dan Ferry Cowboy hari ini akan membahas bintang tamu yang cantik. Nah, ya, jarang-jarang ada yang cantik hadir di sebuah jawaban malam ini ya. Kalau ada kesalahan baca mohon dimaklumi. Ya, terlihat malam ini cowok di sini lebih bersemangat. Tuh, sudah mendengarkan suaranya yang di ujung sana. Mana suaranya yang di ujung sana? Nah. Boleh tepuk tangan dulu. Memang lebih meriah ya. Sering-sering yang cantik ini diundang ke sebuah jawaban. Oke. Jadi bintang tamu hari ini kita kedatangan Mbak Zara Alexandri Morello. Selamat datang Mbak Zara. Panggilannya Mbak Zara ya. Mbak Zara ini salah satu rekan-rekan kita di sini juga. Sebelumnya pernah jadi bintang tamu ya. Kalian nonton aja yang mana kira-kira ya gitu. Pokoknya rekan-rekannya pernah jadi bintang tamu di sini juga. Mbak Zara ini asli Palembang. Sama. Asli Palembang juga. Ini satu kampung ini. Tapi Satu nanti daerah. jangan pakai bahasa daerah ya. Aku nanti rooming. Nggak nyambung gitu. Iya, aku nanti ngomong apa gitu. Jadi Mbak Zara ini asli Palembang, terus pindah ke Jogja itu tahun 2006. Tahun 2006. Itu pindah ke Jogja karena keluarga atau karena kerjaan? Kuliah Oh, kuliah di Jogja. Di UNY. UNY. Kuliah di Jogja dari 2006, tinggal di sini sampai sekarang. Dan sekarang kerjanya menjadi karyawan swasta. Jadi, Mas Bro, Mbak Zara ini adalah single parent. Waduh. Ya. Tampilan cantik sudah pasti banyak yang melirik. Sudah pasti. Ya. Dan juga yang namanya manusia kan tidak ada sebenarnya yang pengen sendiri ya Mas Bro kan ya. Semua pengen ada pasangan, ada yang menemani. Tapi yang kita tahu nih, kalau misalkan cewek cantik banyak yang suka, tapi yang nyantol itu susah gitu. Pasti orang salah penilaian mulu. Apa milih-milih gitu kan. Apa begini, apa begitu, kan banyak ya alasannya. Tapi kalau lo lihat nih ya, Mbak Nanti Zara baru dia ini, cerita, aku lihat dulu. iya, lo lihat dulu. Yang lo lihat ini, Mbak Zara ini seperti apa orangnya? Yang orang luar sana justru sering salah menilai.
sangat susah untuk jatuh cinta. Hmm. Itu yang dia kan sebaik-baiknya tidak usah jatuh cinta sih. Kenapa? Dia sangat-sangat susah untuk jatuh cinta, sangat-sangat susah. Kalau akrab gampang dengan cara ini. Kalau kita nggak ngerti kita ketipu. Karena tampilannya itu kan supel. Oh, ramah, Ya, supel. jadi kalau kita nggak paham cowok lah terutama pasti kebaperan kan. Oke, udah Pasti GR itu, duluan ya. Makanya banyak jadi bumerang kan cara ya. Salaman dulu kita. Lu jangan ketawa, jawab. Kalau salah bantah aja. Iya nggak apa-apa. Mm-mm. Jadi banyak jadi bumerang. Oh, justru ramah tamahnya malah jadi Iya, bumerang. karena memang dia secara tampilan kan menarik. Ya, Orang betul. cantik kan belum tentu menarik. Betul, betul. Jadi kalau menarik itu mau dilihat dari Manapun enak. manapun, nggak tahu apa hidungnya, apa Iya, nggak ngerti, matanya. menarik. Pokoknya pengen dilihat Jadi terus. kalau dipoto itu namanya fotogenik. Jadi dipoto dari manapun enak dilihat. Dan orang cantik belum tentu menarik. Orang menarik itu sudah pasti cantik. Nah, dia pasti nggak, dia salah satu pribadi yang nggak, kalau dilihat tuh nggak ngebosanin gitu. Iya, iya betul, betul. Itu harus jujur tuh siapapun yang kenal dia cowok-cowok. Nah makanya ketipu kan, kalau kita nggak benar-benar paham. Ya benar. Jadi secara tampilan kayak orang gampangan, kayak cewek. Gampang dirayu, gampang didekati, gampang dibeli, gampang diukur gitu secara tampak. Karena tingkah lakunya kan supel gitu. Ya, Tapi ya, paling susah ini jatuh cinta. justru dekatnya Sangat itu susah sangat bahkan. susah. Bahkan dia sendiri tidak tahu kriteria yang jelas tentang cowok itu, dia sendiri nggak tahu yang seperti apa. Yang klik ya menurutku, yang klik. Jadi nggak ada Yang klik itu alasannya menurut ya? dia dan Tuhannya. Termasuk aku karena aku bisa baca. Iya. Cuma Nah, Tuhan, cuma Mas Bro kelemahannya dan Mas Bro yang ya tahu kelemahannya bagaimana. kalau sudah jatuh cinta, nah itu yang Apa itu? dia totalitas, total loyal tanpa mikir. Jadi kalau salah tempat bisa disia-siakan kan, kalau salah orang yang dicintai gitu maksudnya. Karena dia kalau sudah, untuk cinta itu sekali lagi sangat susah, tapi ketika sudah cinta dia nggak ngelihat apapun, nggak ngelihat orangnya itu seperti apa, punya apa, kerja di mana. Nah bagi yang dicintai kalau nggak paham, dia kalau sudah jatuh cinta kalau nggak paham terlihat arogan, ngatur gitu. Karena saking senangnya Ya, tapi yang paling penting kan niatnya. Artinya niatnya gimana supaya orang ini maju gitu, supaya orang ini besar, supaya orang ini hebat gitu. Cuma kalau kita nggak paham kan kayak berasa diatur, malah ujung-ujungnya berasa tertekan buat cowok. Padahal nggak kayak gitu sebenarnya. Semakin suka semakin nggak kelihatan. semakin cuek. Ya semakin semau mulutnya aja. Oh. Karena saking senang dan merdeka. Enggak, cara gitu dia ya? kalau udah suka tuh semau mulutnya, kayak orang kurang ajar, kayak orang nggak suka gitu, ngejek gitu. Oh, justru itu Iya. bentuk Nah, senangnya itu ya? yang harus dipahami bagi siapapun yang dicintai. Oh, ini suka jadi miskomunikasi. Iya, kan dan dia terbalik menurutku, maksudnya kalau dia biasa aja malah ramah tamah, lemah lembut gitu. Tapi kalau dia suka dari hatinya tuh malah ngejek gitu, ngecengin, nggak udah gitu. Oh. Ya lo ngomong, Sarah jangan diam aja. Benar kayak gitu. Coba pegang dulu tangannya, udah mulai dingin. Biasa seperti itu bintang tamu di sini tangannya udah mulai dingin gitu. Nanti di akhir-akhir baru anget. Ini bahagia atau tidaknya dirinya dalam sebuah pasangan itu tergantung siapa yang dicintainya. Karena kalau nggak benar kepribadiannya, ujung-ujungnya kan jadi jumawa.
Oke. Ujung-ujungnya jadi merasa paling penting. Karena dia kalau sudah suka tuh ya Totalitas. total nggak mikir, bahkan mikir dirinya sendiri pun nggak. Secara hati nih, Iya, tapi iya. secara tampilan ucapan semau gue gitu. Oh. Ngecengin, ngejek, nggak ada tuh lemah lembutnya tuh hilang. Kebalikannya. Kebalikannya. Makanya pasangannya suka salah. Nah, kalau pasangannya nggak paham, miskomunikasi mulu. Harusnya lo tuh dulu sebelum kita dekat kayaknya ramah tamah lemah lembut. Nah, misalnya gitu salah satu contoh. Begitu udah dekat lo kayak ngenjak gue gitu. Kayak petasan Betawi Iya. gitu ya. Kok malah begini ya? Iya. Nah, itulah yang membuat persoalan dalam hubungannya. Oh. Mbak Zara, boleh tahu nggak Mbak Zara sudah berapa lama sendiri? Apa ya, hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. Iya, 8 Seorang tahun itu perempuan yang cantik. untuk perempuan yang menarik menurutku. Kalau Iya. kita bicara cantik itu udah basi maksudnya Iya. tuh gitu. Karena yang paling bernilai itu kan menarik. Dalam jangka 8 tahun dan sudah pasti banyak yang mau dekatin atau Iya. yang menyukain atau bahkan yang mau mengajak menikah kan. Nah, cuma seperti yang aku bilang tadi, untuk jatuh cinta tuh susah. Dan dia tipe orang bukan pendendam ya, tapi kalau sakit hati itu berbekas. Trauma ya, bisa jadi Berbekas, trauma. berbekas. Ingat, trauma enggak? Trauma enggak, tapi berbekas. Ah, oke. Pingin misalkan cari pasangan lagi, bahkan menikah lagi, nggak mungkin enggak kan. Tapi bekas dari yang pernah dialami itu enggak. Yang itu yang selalu jadi momok yang akhirnya mengurungkannya. Karena menurutku traumanya yang paling berat dalam hubungan itu satu, Apa itu? terkekang. Masih Terkekang, jadi apa-apa nggak Rasa bisa. terkekang Ujung-ujungnya, itu. iya itu rasa yang paling itu ya Mbak ya, itu Zara ya. Itu yang dialami sebelumnya ya. Iya, nggak tahu apa sebelumnya apa sesudahnya, tapi intinya hal yang paling capek dalam hubungan itu. Itu. Kalau mau, kan pasti di posisi Mbak Zara ini kalau jujur salah, nggak jujur salah gitu kan. Misalkan mau ngomong. Salahnya dia menarik sih. Nah, Nah, mental laki-laki itu nggak kuat ngeliat orang menarik. Aku aja kalau misalkan aku ini lebay, pasti dari tadi cari-cari muka kan nggak ngebaca. Untung aja nggak. Nah, gitu menarik, dia punya sex appeal. Dan itu gift sex appeal. Menarik itu karena punya itu. Nah, biasanya kalau nggak kuat mental, misalkan tapi Mbak Zara sadar nggak kalau Mbak sex appeal? 50-50. 50-50. oh, Pasti kan bertanya ya. sifat dasarnya malah nggak pedean. Jadi berbanding terbalik dengan tampilan. Apa yang bikin Mbak Zara ini nggak pede, Mas Bro? Perjalanan hidup ya, yang selalu kayak nggak ada benarnya. Oh, itu. Betul sih. Lo ngomong masa gitu? Jadi perjalanan dari kecil, dari Dari keluarga. kecil. Karena dia menarik. Jadi orang menarik itu pasti banyak dituntut. Oh, awal mula dari keluarga Iya. itu sudah banyak tuntutan. Iya, banyak dituntut. Jadi kalau
Jadi kita hidup ini serba salah kalau nggak kuat mental. Kalau nggak ada nilainya nggak dilihat, Iya. kalau ada nilainya banyak dituntut. Nah, dia bagian dituntut. Ujungnya salah mulu. Mbak Zahra berapa bersaudara? 2 bersaudara tapi sudah meninggal. Menurutku aja dia ke Jogja ini, tinggal di Jogja ini bukan bagian dari niatan, paham nggak? Hmm. Hmm. Tapi kenapa tuh Mbak? Karena ngikut almarhum ke Jogja, terus tadinya liburan, akhirnya sekolah di Jogja. Dari Oh, awalnya karena Awalnya. ikut. Cuma ikut aja, akhirnya Ikut malah karena sering dibawa almarhum keliling. Mantan suami itu. Bukan, almarhum nenek. tinggalnya sama nenek. Iya, sama nenek. Dibesarkan dengan nenek. Dibesarkan oleh nenek, terus habis itu nenek nggak ada, terus akhirnya sama saudara-saudara. Jadi pindah-pindah. Nggak bareng-bareng sama orang tua tuh sudah sejak kapan? Dari sejak usia 1 tahun. Dari 1 tahun 1 udah. tahun, terus diambil sama nenek. Oh, oke. Yang aku apresiasi cuma satu di dia nih, mentalnya kuat. Kalau mikir perjalanan hidup ya, Hmm. mentalnya kuat gitu. Apa Mas Bro yang akhirnya membuat Mbak Zahra ini menjadi perempuan yang bermental kuat? Karena Sebenarnya bukan karena pingin bermental kuat sih, dia sendiri nggak sadar bahwa dia mampu ngelewati itu. Orang istimewa tuh pasti selalu nggak dilihat. Nggak dilihatnya karena nggak sesuai apa yang diharapkan. Keren lah ya pembicaraan kita. apa Mas Bro yang paling diharapkan orang terhadap Mbak Zahra ini? Sesuai maunya. Setiap orang. Jadi dia ini serba salah. Misalkan tidak menikah tidak mungkin. Mm-mm. Tapi menikah pun bukan soal hati ya. Iya. Tapi soal ngejalaninya. Karena dia terlalu banyak, sedari kecil tuh terlalu banyak dituntut gitu. Mesti gini, mesti gitu, mesti banyak lah ya. Jadi walaupun hatinya cinta, sayang, tapi begitu terpikir yang sudah-sudah itu Besar karena tuntutan, besar karena beban ini. besar dan kuat karena beban. Orang tuamu masih ada? Masih. Cuma memang dari kecil enggak dan tidak pernah. Iya. Aku tuh tahu itu, cuma Tapi menceritanya. pernah tahu alasannya kenapa? Tahu. Oke. Paling ditakuti kalau dia menjadi bintang tamu untuk cerita itu. Sampai hari ini aja dia belum tahu alasannya kenapa begitu kan. Nggak masuk akal gitu. Kenapa akhirnya harus tinggal dan besar sama neneknya? Kalau Tidak itu sih tahu sudah dari pasti. kecil sudah tahu. Kenapa harus tinggal sama nenek, kenapa harus tinggal sama orang-orang yang bukan sama orang tua, sudah tahu alasannya. Terus dan juga karena kan kerekam kan dari kecil kan, memori itu nggak bisa, mau kayak apapun kita jalan tetap masih ingat perjalanan sebelum-sebelumnya. Jadi ya
tetap ini paham. Dia ini kesimpulannya tuh kayak orang yang tidak diharapkan ada tapi ada. Paham nggak? Oke. Nah, aku bicara yang kayak diharapkan tidak ada tapi ada gitu. Diharapkan tidak lahir tapi lahir gitu. Padahal dia istimewa dia tuh. Dia nih hargai aja, hargai. Tak. Istimewa lah intinya. Semua orang kan pasti menginginkan Mbak Zahra ini untuk mengikuti keinginan orang-orang kan. Tapi yang Mbak Zahra inginkan sendiri itu apa sih yang sampai sekarang ini mungkin nggak bisa keucap? Hidup gitu. merdeka. Kalau merdeka enggak sih, maksudnya hidup nyaman, tenang. Ya itu merdeka, Damai. merdeka. Kalau merdeka kan bisa merdeka juga sih, sama keluarga kan. Kayak orang, kayak anak yang nggak diharapkan lahir ya gitu. Terus begitu lahir nanti ada masalah ini, masalah itu, seolah-olah dia penyebabnya gitu. Jadi gini, ketika Tuhan akan menciptakan salah satu hambanya, melahirkan manusia ke dunia lewat seorang ibu, dan orang ini istimewa. Ini nggak pernah ku jawab selama ini, termasuk dengan lo kan. Lo kan bertanya hal yang sama juga. Allah itu, Tuhan itu menetapkan salah satu hambanya nanti ketika dia lahir dia bawa keberkahan. Ketika dia lahir dia bawa kemudahan. Ketika lahir dia bawa rezeki. Itu pasti diciptakan Allah tuh begitu, ada salah satu cahaya Di setiap keluarga. ya. Nah, supaya rencana Tuhan ini tidak terlaksana dengan baik, makanya setiap kelahiran orang-orang istimewa itu selalu dalam kondisi susah. Supaya keistimewaannya hilang. Sehingga misalkan dia ini istimewa, dia lahir, terus saat kelahirannya tuh bisa kondisi lagi nggak baik atau apalah segala macam lah, atau apalah pokoknya. Akhirnya dianggap seperti anak Pembawa sial. Kenapa kondisinya? Terus yang istimewa bertanya, ya kalau aku istimewa kenapa hidupku susah, kenapa lahirku susah? Supaya keistimewaannya jangan muncul. Atau pasti apa salahku? Orang benar itu pasti disusahkan agar tidak benar. Okay. Orang yang jahat pasti dimudahkan agar jahatnya terus. Ada ini salah satu itu, Pak. Apa keistimewaan Mbak Zahra ini yang mungkin Mbak Zahra pun tidak menyadarinya? Dia itu salah satu hamba Tuhan yang kalau berdoa cepat terkabul. Ya. Iya. Tapi kadang-kadang berdoa pun dia bertanya untuk apa? Berdoa untuk orang lain terkabul, untuk diri sendiri enggak terkabul. Kenapa buat orang terkabul, buat aku enggak? Doain orang terkabul. Bisa apa, aku doain kamu ini terkabul. Udah buat diri sendiri kagak. Aneh. Kenapa gitu, Mas? Buat orang terkabul, buat aku Sebenarnya gini, enggak. seharusnya itu berdoa buat orang terkabul kan, buat diri sendiri terkabul. Kalau buat diri sendiri tidak terkabul itu penyebabnya bagaimana respon orang di sekitar kita yang dekat. Orang dekat dengan kita tuh seperti apa responnya ke kita.
Nah itu yang akhirnya tidak terkabul. Sekarang aku mau tanya gini aja. Aku mau minta uang di lo untuk memberi Birgi. Lo pasti nanya untuk apa? Untuk Birgi. Nah kebetulan Birgi ini menganiaya aku, merendahkanku, menganggapku jahat, menganggapku nggak baik. Pasti lo nggak mau ngasih duit kan ke aku. Begitupun Tuhan. Bukan berarti lo benci gue karena ketidaksukaan lo terhadap Birgi tadi. Makanya doa pribadi susah terkabul untuk orang-orang terdekat kita. Bahkan buat diri kita sendiri. Karena orang-orang di sekitar kita tidak melihat kita. Kenapa dengan orang lain itu terkabul, kadang-kadang orang lain itu lebih menghargai. Padahal judulnya orang lain kan. Paham? Kalau aku gini ya, misalnya aku ini orang terdekat, misalnya kalaupun doa, yuk semangat, aku semangatin, aku bantu, yuk bisa maju, terus tapi syaratnya satu, jujur, jangan nyakitin. Tapi ujung-ujungnya pas dia udah maju, Iya. kita nggak ambruk juga dia. Iya, artinya kan sama Hebat aja. sendiri, Iya. susah ya. Iya. Iya. Jadi menurutku siapapun jodohmu karena dipertemukan Tuhan. Bukan karena kan jodoh itu ada dua menurutku. Dipertemukan oleh Allah langsung. Yang kedua karena kita mencari. Kalau Mbak Zahra ini dipertemukan. Gitu. Doanya tajam kan. Walaupun begini kan. Jadi kalau minta doain sama dia, serius. Pedih banget hidupnya. Hal apa Mas Bro yang sampai sekarang ini mungkin, kan tadi lo bilang pedih, hidup Mbak Zahra ini pedih, yang paling mengiris-ngiris hati? Lo kan dekat sama gue karena gue ngerti lo. Tidak hanya melihat lo tuh keren, paham gak sih? Nah dia tuh selalu begitu. Selalu keren, enak gitu, kamu ini gini gitu. Dia pingin ketika ada kenal, baik itu teman, sahabat, pacar, atau bahkan kelaknya suami itu, yang ngerti. Jangan hanya ngelihat tampilan aja, seakan-akan sempurna, seakan-akan gak ada masalah. Karena tampilannya memang membohongi. Jadi kalau cerita orang udah nggak percaya. Udah ketawa dulu, masa sih nah, ngalamin ini? Itu yang paling menyebalkan buat dia. Permintaannya ini sederhana, lucu ya. Pingin dipeluk aja tapi tulus. Paham nggak? Tapi susah ketemu dipeluk tulus. Iya. Itu doang sebenarnya dia tuh. Itu doang. Karena kalau bicara uang dia bisa cari uang. Artinya di kondisi sekarang ini nggak ada laki pun nggak masalah. Kenyataannya dia bisa hidup. Ya iyalah. Ya, kenyataannya mandiri. Nah cuma ada nggak sih yang tulus, yang benar-benar jadi teman, yang benar-benar jadi sahabat, yang bisa pacar dijadikan teman, jadikan sahabat, tempat cerita, tempat nangis, tempat. Nah sampai detik ini mencari teman hidup ya. Iya, bukan sekedar suami, bukan sekedar statusnya suami atau pacar, tapi yang benar-benar ngerti, yang benar-benar dengar, yang itu yang dia nggak ketemu. Makanya ketika misalkan ada niat untuk nikah, mundur lagi, karena nah orang yang nggak paham apa karena materi lah, apa karena kurang keren, dia nggak kayak gitu dia. Ya. Tapi bisa nggak sih tulus ngedengarin gitu. Kalaupun ada salah mungkin
Diayomi. diayomi. Nah dia nggak pernah Disayang. ketemu itu dalam Disayang hidup, dengan tulus. nggak pernah ketemu dalam itu. Kalau dalam perjalanan misalkan jalan-jalan beli apa di situasi apa punya apa udah biasa gitu mah. Tempat berteduh gitu yang tulus ya. Nah itu yang dia nggak ketemu. Jangankan dipeluk, dilihat aja udah tahu ada maunya. Nah ya gitu. Itu ya Mbak ya. Tapi itu kan yang diharapkan ya Mas Bro. Adakah orang yang memberikan ketulusan gitu ya, yang tulus buat hidup Mbak Zahra ini? Yang lo lihat seperti apa? Susah cari yang begitu. Orang tulus tuh kayak cari benang dalam tepung. Jarum dalam jerami. Dia bosan dibilang cantik, dibilang menarik, dibilang udah bosan dia. Kalau bisa jelek aja biar nggak repot hidup ini. Nah, kan. Bener jelek loh. Tuh. Kalau kita tulus dengan dia ini dekat dengan sendirinya. Jadi tidak usah dekatin dia nih. Kalau kita tulus dia nyaman dia yang nyari. Nah yang paling susah dalam hidupnya ketemu nyaman itu. Kalau bicara uang dia bisa cari duit sendiri kalau mau kaya. Bisa dengan caranya, dengan tampilannya. Nah, sementara yang ngelihat dia cowok karena dia cantik, menarik, kayaknya kalau dikasih ini mau, tambah mau muntah dia. Kalau enggak dia kerjain biar habis sekalian. Sekalian. Iya. Karena dia omongin baik-baik percuma. Nah, suka nangisnya tuh karena itu gitu. Adakah yang melihat aku ini karena kepribadianku? Itu yang aku sangat mengenalmu lah. Kecil-kecil udah berteman. Udah semuanya jadi bintang tamu di sini udah ketemu pas kecil ya. Oh ini Sahabat. tetangga ya? Palembang. Kita Satu main bola ya? kampung. Main bola kan kemarin. Main bola kemarin ya. Untuk ketemu orang yang tulus itu kan Asal kuat mental, sulit. kuat mental ngelihat menariknya dia ini pasti tulus. Nah banyak tuh yang nggak kuat mental. Itu aja sih penyebab jadi keluar dari seharusnya. Ya contohnya gue aja lah, gue akui lah menarik, aku Iya. jujur ngomong. Nah kalau Iya, aku benar. kebaperan lebay nggak akan bisa baca gini. Yang ada aku cari muka, acting gimana. Nah mental harus mental nggak. Kalau tidak kuat mental tidak usah didekati. Malah Zahra jadi ini. bumerang ya. Sudahlah jadi bodoh kita. Lebih baik terang-terangan aja nggak usah sok-sokan. Iya betul. Jadi bodoh, sumpah. Aku ini kan santai itu bukan karena keren, karena udah terbiasa ketemu orang-orang kayak gini. Kalau bisa karena biasa, nah gitu aja. Kan pasti mayoritas cowok-cowok yang ketemu sama Mbak Zahra ini kan tadi lo bilang belum tentu mental ya kuat kan. Tapi caranya gimana Mas Bro? Gitu. Apa adanya aja dengan dia. Jadi Kalau cowok-cowok bodoh tuh akui bodoh. jangan Kalau jelek gengsi. akui jelek. Nah, Dia nih jujur. paling suka dan orang yang konyol apa adanya. Nah seru. Catat. Terus jangan ngomong serius mulu dengan dia nih. Nah, catat. Ngamuk dia ujung-ujungnya. Karena orangnya tuh dia ini lebih banyak praktek hidupnya daripada teori. Nanti kita gini nanak dia. Kalau dengar banyak rencana, Kalau banyak mau rencana ayo, gitu, kalau enggak panas usah. kupingnya Nah ya. gitu orangnya nih. Iya, enggak. Nah gitu. Jangan ini konsekuensinya begini. Kalau berani kita hadapi, kalau enggak bubar aja. Nah gitu orangnya. Itu orangnya.
jelas aja gitu maunya apa kan, ke kiri ke kanan. Iya, jelas. memang begitu. Nah, cuma orang ketipu seolah-olah nanti kalau misalkan kayak aku, misalkan aku nggak ngerti dia, Ya. terus ku dekati, gimana aku nanti gimana ya? Gimana kalau aku nggak punya duit? Gimana kalau hidup susah? Nah, dia tambah mau muntah dengarnya. Kalau cuma mau kaya nggak perlu sama lo, gue sendiri bisa. Dia cuma cari tempat nyaman, titik itu doang menurutku. Kalaupun diajak cerita apa permasalahan hidup, udah nggak ngerti lagi harus dari Harus mana. cerita dari mana? Saking udah bertumpuk berkarat ya. Ya. Udah ngalamin semua. Kalau nggak tulus dengan dia ini akan jauh dengan sendirinya. Karena teman dekatnya ini pada akhirnya temannya ini Tuhan. Pada akhirnya. Cerita ke Tempat sini cerita. salah, cerita ke situ salah, duduk di sini salah. Nah, cuma dia kalau suka tuh kolokan, kayak anak kecil. Hmm. Karena jarang kan ketemu nyaman. Ya. Dia kayak anak kecil. Nah, nggak usah diatur, kalau mau dia teratur nggak usah diatur. Justru kalau diatur. Malah nggak teratur, ditabrak-tabrakan oleh dia. Biarin aja, dia ngerti. Oh, harus gini, harus gitu. Ya siapa lah dari kecil nggak dengan orang tua, masih mau diajari tentang hidup. Kalau Ya. bukan bego apa namanya? Ya, dari Karena kecil. kan biasanya mau Ya karena saking sukanya karena lo cantik ya jadi mau menunjukkan bahwa I'm a hero gitu kan. Tapi Iya, I'm a hero tapi kusut tuh juga. salah. dia ini cuma mau cari teman. Nah, kalau bisa jadi pacar, jadi suami pun prakteknya teman. Gak usah diajari lah dia nih tentang hidup. Siapa sanggup umur 1 tahun Habis itu nggak ada. diajarin sabar Aduh. gitu. Terus dia ini sesalah-salah aja dia. Nah, satu hal ini. Dia kalau dia gini, dia nih kalau kita nggak ngerti pasti dibilang egois. Kalau dia nggak suka dia kayak petasan Betawi. Betawi. Tapi dia sendiri tidak boleh dikerasin. Paham nggak? Oh, kalau nggak suka spontan, Iya, tapi kalau tapi- dispontanin, Nerima kok itu masih. kalau dikerasin, Masih nerima, tapi kalau dikerasin nah nggak terima. Jadi kayak misalnya ini, lu salah. Terus aku orangnya gini, ini bagus nggak? Kalau aku ngeliatnya nggak bagus, ya nggak bagus. Terus bagus, enggak. Aku bilang enggak keren di situ. Oh, Terus kalau misalnya ini kayaknya masa ya, udah dengar, ya aku ngulang-ngulang lagi. Oh iya benar salah atau enggak? Dia tuh suka musyawarah orangnya nih, suka ngobrol. jadi kalau ngadepin, misalkan nih kan ada hal yang salah dari Mbak Zara ini, itu cara ngasih Beri taunya solusi, gimana? jangan nyeritain salahnya. Oke. Karena dia sendiri tahu itu salah, terus solusinya tuh apa? Oke. Nah, kalau cuma disalahkan ya lebih baik gua nggak cerita sama lo, karena gua udah tahu gua salah. Nggak cerita Ya salah, dari nggak cerita kecil, dari salah, umur ya. 1 tahun sendirian, jadi nggak usah dikasih tahu lagi tentang jalan gelap, jalan terang. Kasih langsung solusinya apa, nah gitu. Banyak orang itu cowok terutama jadi gelap gulita karena dia menarik ini. Betul. Jadi nggak nalar lagi, Iya, betul. nggak rasional gitu kan. Makanya The Massive itu benar. Cinta ini ini membunuhku. Menggelapkan mataku. Bahasa Inggrisnya killing in the love nggak sih? Terus Mas Bro gimana nih menyikapinya? Kan kalau mencari yang nyaman itu kan seperti mencari apa? Oh enggak, Cari dia jarum. tuh tidak bisa mencari, nanti ketemu dengan Nanti ketemu sendirinya. sendiri. Terus
baik buruk hubungan dengan dia ini tergantung laki-lakinya, bukan dia. Nah, cuma menurutku banyak hancur hubungannya ini karena siapapun selama ini yang deketin dia tuh kebaperan, Ya, sensitif, cemburuan. Dia emang enggak. Dia ini enggak orangnya. Orang cemburu pasti suka ngelesnya gini, cemburu kan tanda sayang. Nah, Tanda minder, tanda makanya minder cemburu. ya. Jadi cowok-cowok justru malah jadi minder, akhirnya cemburuan itu. Dan ini senang diajak berjuang misal dari nol, senang banget. Diajak susah untuk tujuan, senang. Justru jarang perempuan yang Oh iya, makanya jangan Jarang, ketipu serius. dengan tampilan. Karena hidupnya sendiri penuh perjuangan. Cuma kan karena ngelihat menarik, nggak boleh kena angin lah. Iya, Nggak malah boleh. diratukan ya. Iya, nah itu yang enak sampai ke langit tuh. Malah enak diratukan Nah, begitu. kalau diratukan dia cuek aja, dianggap tak menghargai pula. Ya, begitu menghargai karena Kupastikan dia paling suka berjuang karena hidupnya pun penuh perjuangan. Nah, dia mencari itu teman untuk mendaki bukit bareng-bareng sampai nyampe. Benar, Mbak? Betul nanti. Tapi ditemenin jangan sampai ditinggal ya. Iya. Udah sampai puncak Udah sampai puncak tetap ditinggal. temenin ya. Jangan ditinggal. ditinggal ya. Enggak, dia. Tapi ditinggal. Oh, ini ajaib orang ini mah. Serius. Dia selalu diberi Tuhan jalan. Hidup. Selalu detik-detik terakhir. Iya, dia selalu ada aja. Hei, kalau di posisi dia, apakah sanggup? Betul, betul. Dia tidak tahu namanya kasih sayang orang tua. Dia tidak tahu yang namanya perhatian orang tua. Tapi dia tetap ngejalanin hidup. Pertanyaanku, banyak nggak sih orang yang bisa kayak gitu kan? Jadi tak usahlah bicara tentang kehidupan dengan dia. Kamu itu harus hati-hati, zaman sekarang kan banyak. Ada. Ngabisin pulsa. Kasihan hababnya ya. Ya. Kasihan habab. Aku sangat mengenalnya karena punya kemampuan. Itulah asiknya kalau bintang tamunya tuh perempuan. Bisa dikupas Iya, dalam hidup. Nah, kalau Iya. cowok tuh enggak, biasa aja. Iya. Kulihat kalau tuh lagi Jadi sebelum syuting bercerita, begitu depan sini langsung iya. silent Hei, gitu. tapi ajaib loh lo bintang tamu. Tanya Mas Diksi. Pokoknya bintang tamunya cewek. Gua nggak mau tahu. Kalau cowok gua nggak mau. Loh. Iya. Iya, tadi Kenapa sore. begitu ya? Karena nggak hidup ngobrol tuh, ngerti nggak sih? Dan nggak merespon. Nggak merespon. Walaupun Selalu benar. kayak bijaksana, adil dan beradab, ngamalkan Pancasila, paham nggak? Mbak, itulah Mbak ya, jangan heran ya. Mau nentuin bintang tamu aja akhirnya cewek. Karena kalau dengan cewek, nah kayak lo, iya gitu. Karena emang kayak gitu kan. Oh iya kalau tidak. Nah kalau cowok tuh, Akhirnya kayaknya gengsi. lo jangan pusing. Nggak juga, biasa aja, namanya juga hidup kan. Saya jadi host jadi suka bingung gitu kan. Iya. Apa salahku nanya ini? Jadi mulai dari malam ini seterusnya cewek aja lah, biar hidup. Karena cowok tuh sibuk bertentangan dengan akunya. Apalagi ngeliat hostnya yang bikin nggak bisa tidur malamnya kan. Tambah Akhirnya bersaing. Nah, Bersaing. iya. Iya. Tapi Dimas nggak Dimas? Dimas kupuji Mas di lo. Serius. Salah satu yang tidak. Tidak. Ya, Mas Diksi nggak. ya. John nggak. John enggak juga. Sisanya tuh Dimas naik darah terus aku. Abis syuting, Jadi jatuhnya tuh matahin bacaanku, ngerti nggak? Seolah-olah aku nggak bisa baca. Tapi abis ini- syuting boleh nggak curhat? Nggak Nah. usah. Dia ini cuma pengen, dia ini mencari pasangan yang megang tangan. Ayo kita ke kanan, ayo kita ke kiri. yang megang gini ya, Ya. kebanyakan jadi begini. Nah itu. Ya, ini. Iya. Loh, kok
Kok jadi aku yang nuntun? Kebalik. Kebalik. Aduh. Ada nggak sih? Kan Ada nggak sih? Ya, ada nggak sih yang nuntun walaupun sesat juga nggak apa-apa, yang penting aku yang dituntun gitu. Kebalik terus. Capek weh. Capek lo penunjuk jalan mulu. Enggak sih. iya, dia cuma nyari itu yang kita ke kanan, kita ke depan, kita ke belakang, kita ke atas, kita ke bawah. Cuma nyari itu. Kalau soal yang kriteria tuh dia sendiri aja udah nggak ngerti lagi. Yang model gimana? Apa yang hidung mancung, apa yang pesek, apa yang tinggi, apa yang rendah. Udah nggak ngerti dia nih. Enggak, gue cerita kayak gini paling tidak orang tahu siapapun yang menyukaimu kan. Ya, jangan sampai salah menilai. Tapi yang harus diketahui tentang dia, semakin dia suka, semakin ngecengin mulu, dia ngejek mulu. Jangan salah penilaian. Nah, Iya. itu. Bukan ngejek sih. Ya, ini aku gitu. Iya, dia tuh gitu ya, enggak. Cowok-cowok kan pengen ini di mama cupu-cupu gitu. Aduh, gua deh pakai kayak gitu. Nggak maco. Akhirnya jadi miskomunikasi. Iya. Iya sih. Mana nih? Kebalik dia nih, kebalik. Semakin dekat, semakin sesuka dia. Itu tanda dia nyaman kalau dia sesuka dia. Tapi bagi yang nggak ngerti kenapa kayak jadi nggak sopan-sopan, nggak ada sopannya sedikit pun kalau yang nggak ngerti. Nah sementara yang mencintainya mungkin mengharapkan dia dewasa kan, ngomong lemah lembut, Romantis gitu ya. Kalau malam but, kayaknya nggak mungkin banget. Nggak bisa. Enggak dia lemah lembut tuh kalau dengan orang yang dia tidak ada apa-apa di hatinya. Dan Justru itu karena tujuannya biasa untuk aja. menghormati. Nah, salah pula. Dianggap suka. Ini dia banyak percikan-percikan Enggak, nih. karena dia menarik. Jadi dia sopan santun, orang jadi suka, padahal Iya. untuk menghargai. Ketika orang suka itu dia terima, terus dia ngeceng-ngecengin pun jadi salah. Jadi salah. Jadi pertanyaannya nih, gua nih mesti punya pasangan apa enggak? Gitu. Gua wakilin Zara loh. Tapi ini kan mewakili banyak perempuan di luar sana yang akhirnya jadi mikir-mikir, aku nih harus Enggak, punya kalau pasangan apa masalah enggak, perempuan-perempuan di luar sana itu menurutku standar aja, Kak. Karena kalau dia ini memang something wrong, something. Something Orang nggak akan bosan dengan dia. tuh. Nggak akan bosan. Sayangnya dia kurang pede kan. Kalau dia pede tambah keren lagi deh. Nah, kurang pede itu karena perjalanan hidup. Ya. Ya, lo jangan mulai hari ini lo harus percaya diri. Lo keren gitu. Lo menarik. Lo orang nggak akan bosan dengan lo. Nah, itu yang mesti lo syukurin dari Tuhan. Apa Mas Bro yang harus dilakukan nih biar kedepannya Mbak Zara nih pede? Ya berhentilah mengingat yang sudah. Kayaknya nggak susah deh kalau gitu. Sebenarnya dia ini dia ini gini. Ada dua tipe manusia di muka bumi ini. Percaya diri walau tanpa orang lain, baru bisa percaya diri ketika ada orang lain. Nah, dia tipe kedua. Dia ini tipe orang yang harus disupport, disemangati. Jangan pernah dipatahkan. Jadi kalau ngadepin dia ini harus memberi solusi, bukan mengajarin. Karena paling jawaban di hatinya kalau lo di kondisiku sanggup nggak, terus lo ngajar-ngajarin. Kerennya Pak. Nah, gitu. Gitu. Baru tahu nanti. Oh, kerennya. Nggak tahu loh ya. Terus kalau dia senang tuh kayak kita tuh misalkan dia senang misalkan sama gue misalkan. Nah, seolah-olah hidup gue tuh nggak ada yang lain selain dia. Oke. Padahal maksud hatinya nggak kayak gitu, ngerti nggak? Karena dia nyaman dan dia tidak pernah ketemu nyaman.
jarang, susah banget susah ketemu nyaman. Nah, susah orang-orang yang senang. susah ketemu nyaman itu kecenderungannya dominan. Hmm. Nah, dua efeknya. Kalau nggak tertekan, orang yang bikin dia nyaman. Kalau nggak jadi jumawa, semau-maunya, paham nggak? Ya aku cerita perjalananmu aja kan. Nunggu lo cerita kan kelamaan. Iya. Begini, Sampai jam Begini. 3 nanti gitu. begini. Cerita panjang kan. Nah ya, gua Habis-habis. emang keren ya sebuah jawabannya, tepuk tangan lah. Oh ini program yang akan dicari orang. Masih begini-begini. Iya, iya. Dingin tangannya. Enggak. Efek ikan. Efek ikan. Sekarang kerja di apa? Bagian apa? Entertain. Banyak sih kerjaannya, apa aja diambil nanti cuan. Yang utama sih di apa namanya? Di jual beli mobil. Karyawan Karyawan swasta. situ. Nanti kalau ada yang lain ya Tapi kepikiran untuk menikah. Ini bicara manusiawi, nggak usah baca dulu. kepikiran sih ada pengen tapi kayaknya ya gimana ya? Takut Saya ya. takut ya. Orang misalnya ada yang nyari si A, lu bisa nggak? Mau nggak? Kalau iya ya, kalau nggak gitu aja. Aku mau gitu. Iya. Terus kalau lu ragu-ragu ya udah, nggak usah. Maunya jelas. Jelas. Ini gantung ya. Dibilang iya Iya, enggak, dibilang enggak misalnya iya. maksudnya sama siapapun itu loh, semua pasangan sebelum apa yang besok ke depannya pun aku bilang kayak gitu. Kalau dibilang mau rumah tangga ya ada pengen bangun. Siapa sih yang enggak? Karena masih punya bocil juga kan. Terus kan butuh sosok juga. Kalau Iya. sendirian dibilang capek-capek tapi ya mau nggak mau dijalanin. Ya. Enggak, gua sedih aja, sedih gitu maksudnya. Ada isu nggak? Enggak sedihnya, enggak, bukan sedih dengan penderitaan, bukan. Sedihnya itu kan itu menghina pertanyaannya tuh. Kalau mau, enggak. Iya. Nah, terus apa gunanya? Laki! Nah, itu dia Mas Bro. Itu. Jadi gua tuh selalu miris dengar kalimat kayak gitu. Iya. Apa salahnya sih menentukan kanan dan kiri itu? Apa susahnya? Cari yang pasti-pasti. Sekecil apapun keputusan yang kita ambil sudah pasti ada konsekuensi. Kenapa aku ngomong kayak gitu? Aku ini kan bisa baca dengan jelas kalau mau. Tapi kalau aku ragu dan takut konsekuensi, pasti nggak sejelas itu, paham nggak? Nah, gue tuh sedih. Persoalanmu juga sama. Iya, Yang akhirnya lo memutuskan ikut gue, betul. walaupun mungkin lo difitnah, dijelekin karena gue udah punya bini. Iya. Tapi tahu nggak, dasar utama dia ikut gue hanya karena lo jelas, Mas. Betul. Nah, ini bintang tamu begitu juga. Padahal penyebabnya tuh tahu nggak? Betul. Kenapa jadi tidak tegas? Karena cantik aja. Tapi dengan jelek pun nggak suka, paham nggak? Ya itu. Laki-laki itu harus berpasangan dengan orang jelek. Baru ada ketegasan. Berpasangan sama cewek jelek, bodoh, Baru tegas. goblok, lusuh, nah baru tegas. Tapi kalau dengan cewek cantik, mulai gelagapan. Paham nggak? Sedangkan aku apa? Bisa nggak nanti ngasih makan? Kulitnya aja kayak gitu. Masa penghasilan? Padahal yang dicintai tadi nggak memikir gitu, paham nggak? Iya betul, pasti. Enggak, ini pelajaran buat para laki-laki. Ya. Lo rela difitnah, dia ini rela difitnah, rela dianggap salah. Karena bagaimanapun aku punya bini, Iya. paham nggak? Punya bini, punya anak.
Dan alhamdulillah anak biniku terima. Hanya karena aku bilang hitam dan putih. Lo sahabatku, titik. Bahkan buatku masih bisa ikut Mas Bro ini aja. Dulu mikir, jangan kan diajak buat kerja ya. Kayaknya kalau aku bayangin aku, yang penting aku ikut Mas Bro deh, nggak apa-apa di rumahnya aku bantu-bantu, yang penting gue ikut. Saking harus kemana gitu. Dia ikut aku tuh karena mengalami kondisi kayak lo. Paham nggak? Nah maksudku tuh aku tuh miris gitu. Miris. Karena apa ya, cowok tuh kalau sama aku tuh orang takut, wah ini anak orang aja nggak bisa dipikirnya, nggak bisa masak, nggak bisa ngurus rumah. Ngurus. Dia orangnya biasa ngemol, padahal juga terus nggak bisa diajak susah. Nah orang nilai di situ, ini lah salah ya orang. Kebaikan sih nilai Yang udah-udah selalu begitu ya. Terus kadang ujung-ujungnya Jadi alasan untuk Tahu nggak? Nah Maju ini mundur. obrolan Ibu Rumpih ini. Termasuk gua yang ngerumpih. Kan lo tadi, dia terbiasa ngemol, terbiasa. Kenapa laki-laki nganggap lo kayak gitu? Termasuk nganggap Birgi. Tahu nggak penyebabnya kenapa? Karena mendekatinya dengan cara membeli tanpa sadar. Paham nggak? Dari kecil laki-laki itu selalu dikasih tahu jadilah orang berduit, jadilah orang kaya. betul. Kalau lo berduit, kalau lo kaya, cewek manapun pasti suka. Jadi sehingga ketika dia kere, sementara mau deketin cewek cantik, jadi gugup duluan. Aku pernah patahkan itu. Aku nggak mau kayak gitu. Yang kupikirkan adalah gimana sendal jepit, tapi cewek suka. Betul. Orang tuh selalu gugup mau nikahin dia. Ada dua hal penyebab gugupnya. Kalau dia suka, dia terlihat cuek, biasa aja. Yang situ selalu jadi miss. Yang kedua, karena tampilannya. Jadi kayaknya kalau kena asap ini nggak boleh. Ini high maintenance ya, gitu ya. Gitu. Kayaknya kalau punya Kayaknya rumah, biayanya harus miliaran Nah, nikahin Mbak Zara nih. Ya. Akhirnya jadi mikir-mikir kan. makanya laki-laki hebat dan kaya raya kan selalu dengan enteng deketin cewek cantik. Padahal udah ada lagunya loh, sentuhlah dia tepat di hatinya gitu. Tapi malah Tetap aja karena dinilai tampilan. Nah kayak dia ini kalau orang tahu kan dia cuma cari orang yang benar-benar suka itu karena kepribadiannya. Terima dia apa adanya, nah itu yang dia mau. Bukan soal lo punya apa, karena kalau soal uang, sudah pasti bisa cari sendiri. ya ampun. Jadi bukan Tampilan uang. kayak gini mah kalau Betul. ngomongin duit mah. Betul. Aku bersyukur jadi salah satu laki-laki yang nggak baperan. Tapi apa Karena Mas kalau Bro? baperan nggak bisa baca lo. Tapi apa Mas Bro, dasarnya awal mulanya kenapa untuk mendapatkan seorang perempuan itu pada akhirnya membeli dengan ya seperti perempuan tuh bisa dibeli gitu. Karena Dengan yang uang, dilihat dengan tampilannya, jabatan. tampilannya apa dari misalkan fisiknya, dari wajahnya, dari apa yang dia pakai. Jadi seolah-olah kalau aku carry dia pasti nggak mau. Akhirnya bercita-cita ingin kaya. Celakanya juga banyak perempuan yang akhirnya dia tabrakin, dihabisin aja sekalian, biar puas. Kan rata-rata perempuan kan jadi nabrakin, walaupun sebenarnya nggak mau kayak gitu, benar nggak? Tapi karena selalu seolah-olah dinilai seperti itu. sudahlah Zara lo, ujung-ujungnya butuh duit juga kan, hidup sendiri butuh ini, udahlah lo nggak usah munafik lah. Nah ujung-ujungnya lo tabrakin, lo makan nih gue sampai habis. Tapi ujung-ujungnya lo salah juga. Dasar materialistis kan. Salah lagi. Bener nggak? Ya. Jadi salah lagi. Salahnya lo cantik sih. Itu aja. Bukan cantik, Udah menarik. dicemong-cemong. Apa? Bukan cantik, menarik.
Menarik dan cantik, pokoknya apalah itu salahnya di situ hidupmu tuh. Salah lo juga, Gi. Lo harusnya jelek Siap aja. salah, aku mah udah alumni soalnya. Iya. Lo harusnya jelek aja. Maunya sudah. Tapi kan Mas Bro ini kan sebenarnya karunia gitu. Tampilan menarik itu kan karunia. Gitu. Tapi kenapa ujung-ujungnya malah jadi bumerang? Ya karena yang dilihat tuh di luar aja. Aku kalau cuma ngelihat lo fisikmu, mungkin udah kecintaan, cinta mati 17, bukan lagi cinta mati 2, paham nggak? Iya. Takut. Kan gitu. Nah aku tidak melihatmu karena itu, karena mataku tidak norak, ngerti nggak? Betul. Mentalku tidak norak. Gitu. Coba Mas Bro kasih tahu Mas Bro buat cowok. Iya di luar sana. lihat ke dalam gitu. Kalau gini aja, kalau lo mau dihargai laki-laki, dihargai perempuan, lihatlah kepribadiannya. Jangan lihat tampilannya. Ya, dulu. kalau lo lihat tampilannya dan bahkan bisa lo ukur, ujung-ujungnya lo dikerjain. Ini mentalnya itu kalau nggak kuat, nggak bisa nih kita dialog. Lo cantik, bohong lah kalau dibilang jelek. Nah ini cantik juga, salah dikit gini aku. Mas Bro, Tinggal. nge-like dulu kan Iya, ditanya. gimana? Iya, Zara ini gimana? Jadi nggak nyambung. Paling kalimat pertamaku, andai kata lo ketemu laki-laki yang baik, asik. Padahal Pasti, itu ngomongin diri sendiri. Iya, kan? aku Promosi. tahu lah itu judul lama Iya. bungkus baru itu. Silakan lah kalau ada yang tersinggung memang begitu. Andai kata kau ketemu laki-laki yang mengerti dirimu, pasti perjalanan hidupmu tidak seperti itu. Iya. Mudah-mudahan kelak kau ketemu laki-laki yang mengerti dirimu. Nah, yang kelak itu kan aku, cuma dalam hati kan. Paham nggak? Akhirnya lo karena dekat dengan aku, kan rata-rata laki-laki itu ketika ngadepin perempuan cantik harus kaya. Baru Iya, perempuan itu harus kaya, harus berjabatan. ya harus kaya, dewasa, kebapaan. harus kaya sehingga perempuan itu suka. Nah lo dekat sama gue miskin, maka dibilang dipeletin. Iya, apalagi lo bisa baca. Nah, itu telat. gue juga korban. Oh, korban juga. Iya, Korban. pokoknya semua orang bilang gue meletin Birgi. Korban. Jelek serius. gitu, nggak punya apa-apa. Masa ke Birgi kemana-mana ikut? Nah, Satu aja, dua berarti. Jelas dan tidak kurang ajar. ya. Nah itu satu-satunya yang dari awal aku ketemu. Dia sampai ini sekarang kurang kalau ajar. dia ini kalau orang nggak ngerti, kayak orang genit, paham nggak sih? Kalau orang nggak ngerti genit. Tapi dia sendiri, kalau di genit itu malah ngebukin. Jadi menipu mulu dia nih. Gitu. Nggak gue cerita ini biar orang paham. Iya, biar jangan salah menilai Ya. gitu ya. Jangan lihat cantiknya aja, Apa? lihat dalamnya juga, ngerti nggak sih? Gatel. Iya. Senyum salah, nggak senyum sombong. Jambak aja dikit ya anak orang gitu. Tapi enggak kan, dalam hati aja begitu. Nggak gue jelasin tentang lo biar siapapun yang mau dekatin lo atau yang dekat dengan lo mengerti itu. Tahu kenapa aku minum terus? Ya karena gugup berhadapan dengan perempuan cantik-cantik. Seperti itu. Salah satu cara mengalihkan kegugup. Dingin nggak? Siapa tahu dingin juga. Au. Salah satu Panas mengalihkan tapi kalau rasa ini. gugup tuh minum kopi. Minum Asik. terus ya. Ya ampun. Kok lo di episode Zara tak setajam seperti sebelumnya, Mas Ferry? Karena gugup. Karena gugup gemetaran. Berhadapan dengan dua perempuan. Cantik. Nah, langsung ngelek-ngelek gitu ngomongnya. Terus Mas Bro, bagaimanakah nasib? Betul dia. Lo itu Kedepannya lo itu bagaimanakah pribadi yang nasib? baik. Itu yang aku tahu. Lo pribadi yang baik. Lo juga bukan orang yang bukan penjilat.
yang aku tahu. Mudah-mudahan salah. Pasti ujung-ujungnya ketemu yang baik. Amin. Dan tidak usah dicari. Jauh di lubuk hatimu sangat pengen punya pasangan. Hatimu. Pikiranmu enggak. Karena ini dan itu anu. Kan? Tapi hatimu. Jauh di lubuk hatimu. Nggak usah dicari. Nanti dipertemukan oleh Tuhan. Yang benar-benar ngerti, yang benar-benar paham, yang benar-benar tahu lo. Nggak usah dilogikakan. Satu saja kalau mau deketin lo ini, kuat mental. Jadi kalau nggak kuat mental nggak usah lah. Mikir dulu, berpikir. Nanti lo masuk jurang pelan-pelan kan, paham nggak? Malah jadi buah si malakama. Nah, kenapa gue jadi punya anak dua ini? Kan gitu akhirnya. Dalam hatimu kan? Anaknya berapa, Mbak? Anak 3. Anakmu 3. Ya kenapa anakku jadi 4? Nah, gitu. Nah, Gitu. anak 3 penampilan kayak gini. Iya. Nggak percaya orang. Ya gimana nggak gini? Aduh. Kalau ditayang pasti banyak orang pingin lah aku jadi narasumber juga gitu Iya. kan? Apalagi ngeliat kan kayaknya gue lebih. Mulutnya ini pedas kalau nggak senang. Hmm. Jadi cuka Palembang itu pedas. Lebih pedas mulutnya kalau nggak suka. Ini mulutnya nggak ada titik koma dia kalau nggak senang. Nggak bisa dia nunda besok, lusa. Langsung kelihatan ya. Mending kalau cuma raut muka ngomong. Pedas. Tapi dia tidak pendendam. Nggak bisa nunda dia nih. Tapi emang jujur kalau nggak suka. Jadi dia nggak bisa ini. gitu, Iya. Bukan ngomongin di belakang. Iya, dia nggak Begitu bisa lagi ini. Dia nih dirasakan. orangnya nggak bisa nahan. Tapi habis itu udah lupa. Yang Nah, diomongin kalau yang ini kebaperan, masih nyangkut ya kan? lo sering begini kan. Kemarin gue tersinggung. Loh, kapan itu? Nah, gitu kan ya. Banyak yang kayak gitu. Ya, ada lah ngalamin gitu kan. Banyak. Salaman dulu. Loh, kok perasaan? Nah, salaman dulu lah. Ah, ini aja gue pakai salaman. Apalagi lebih. Minum. Minum. Wih, banyak loh. Di episode kali ini banyak yang mau jadi narasumber. Kalau sampai kayak begitu, Aing ngundurin diri. Mundurin diri dia. Aku stres Tuhan. Aku harus kemana? Kemana lagi Tuhan? Aduh, ya ampun. Tak tahu aku. Nah, dia ini semakin bertambah umur, semakin menarik. Lihat aja. Semakin begini. Semakin Yang bertambah umurnya, semakin menarik. Jadi, kegagalan Itulah dalam rumah keistimewaan. tangganya ini, kegagalan dalam rumah tangganya ini hanya mental aja udah. Itu aja. Kalah di mental itu Iya, ya. kalau di mental misalkan nggak kuat ngadapin. Dia kan menarik. Tapi yang lu lihat memang ada silsilah orang istimewa Ya iya, dari dari ibunya. Dari ibu. Dia nih gini nah dia nih. Gimana ya aku kalau ngomong aura tuh rada ini, tapi gini dia nih. Paham nggak? ya, Bercahaya. bercahaya, inner beauty. Iya. Sebenarnya hidupmu begini agar cahayamu hilang. Jadi orang istimewa tuh pasti perjalanan hidupnya susah. Sampai suatu hari lo ketemu yang ngerti, disitulah munculnya lo. Amin. Dan jangan pernah cari. hanya wali yang tahu wali. Hanya polisi yang tahu polisi. Paham nggak? Hanya artis yang tahu artis. Hanya orang istimewa yang tahu orang istimewa. Paham nggak?
Kalau kita berbicara bisnis dan keuntungan pribadi, dia nih bawa tua. Asalkan merdeka tadi. Senangkan aja hatinya ini dengan cara apa adanya. Hmm. Jadi menyenangkan hatinya ini bukan dengan harus diajak kemana, makan apa, bukan gitu. Tapi dia nyaman aja, fleksibel. Mungkin dia mau Merdeka, ketawa, ya. mungkin dia mau. Jadi kalau mendeskripsikan, wah keren aku ngomongnya. Kadang-kadang aku baru sadar aku ini cerdas gitu. Sadar bang. Cara mendeskripsikan siapa namanya, si Zara ini kayak anak kecil, merdeka kan itu. Nanti dia ngerti sendiri mesti apa. Catat. Terus jangan sakit hati karena kalau dia ngomong tuh nggak ada filter gitu. Catat. Ya. Mm. Jangan main, wow cantik. Catat tadi yang disampaikan Ferry Koboy, catat tuh. Jeleknya dia nih kalau sudah patah dikit hatinya tuh susah balik lagi. Misalkan aku ada komitmen nih sama dia. 1, 2, 3. Ini yang membuat Iya. hati Dia selalu Mbak pegang Zara itu nih, Pak. dalam hidupnya. Komitmen misalkan entah berteman, entah bersahabat, entah pacaran, entah mau menikah, ada 3 misalnya. Misalkan yang dia suka misalkan dengan aku ini karena aku suka bercanda misalkan. Nah atas dasar itulah dia dekat. Terus nanti candaanku tuh hilang. Nah patah hati. Oh. Jadi dia tuh suka dengan orang tuh dengan hal-hal dikit yang seolah-olah nggak ada nilainya, tapi bagi dia bernilai. Sama kayak lo, diajak kemana-mana, tapi begitu dibeliin nasi padang, teringatnya berbulan-bulan gitu. Iya betul. Paham nggak? Iya betul. Kan nggak masuk akal kan? Dia ceritain juga nggak percaya. Iya, masa sih gara-gara nasi padang Iya, gitu? betul. Emang iya. Iya, betul. Dia cerita sama aku. Betul. Tapi bagi yang ngasih tadi, masa sih cuma gitu. Jadi dia ini selalu tertarik sama laki-laki itu oleh satu hal, satu dasar. Nah, sisanya dia lupa, terserah lah. Yang penting yang satu itu gitu. Dan itu apa? Ya apa aja tak bisa ditentukan. Oke. Terus jangan pernah ini berpikir kotor terhadap dia. Bisa nggak? Karena tingkah lakunya ini membuat kita kalau nggak kuat mental, ujung-ujungnya serono, paham nggak? Ya, Padahal tingkah lakunya aja begitu tuh. Padahal bukan niat untuk Memang dia begitu gitu, memang misalnya karakternya model-modelnya tuh begitu. Tapi laki-laki terutama udah Iya, jangan miring lah. duluan. Paling suka dia dengan cowok yang apa adanya, yang ya kalau bodoh yang aku bodoh, kalau gitu senang deh dengan orang-orang kayak gitu tuh. Cuma susah cara nyarinya. Dari yang jujur susah ya. Ya walaupun polos awalnya, abis begitu sudah ada statusnya jadi bijaksana, adil dan beradab loh. Gimana pemirsa? Lanjut. Gue suka kalau bintang tamunya cewek tuh keluar kemampuanku. Iya kalau bintang tamunya cowoknya tuh menurut penglihatanku Mas di rumah tangganya tuh begini-begini. Enggak juga. Itu kan hanya gara-gara kayak gitu loh justru banyak masalah nada di rumah ngomongnya tangga. pun dirubah, nada ngomongnya pun dirubah. Kayaknya Mas di rumah tangganya enggak juga sih. Ya namanya hidup udah pasti ada masalah. Kan gitu. Nah, aku yang baca langsung skater. Mbak, aku ada tips, Mbak. Jadi ya dulu kan karena aku ngomong tuh ya belak-belakan gitu kan. Ngomong spontan aja, makin deket makin ngejek gitu karena saking senangnya. Tapi kan pasanganku waktu itu kan salah penilaian. Aku ada tips. Kayaknya Mbak harus ngikutin tips aku juga kayaknya nih ya. Beli buku puisi, Mbak. Aduh. Enak aku langsung. Tapi aku sampai kayak begitu, tahu gak sih? Demi keharmonisan hubunganku yang sekarang sampai mikir kandas. gue belum cantik, kayak harus gimana ya? Harus kayak cewek lemah lembut,
Bisa. Oh, aku harus kurang cantik kayak gimana, malah mikir kayak begitu. Kalau lemah lembut nggak bisa lemah lembut. Iya. Mungkin Mbak beli kali buku puisi Justru itu. kalau kayak orang kayak kita ini kan kalau Salahmu satu, lo menarik. Itu aja. Itu aja. Aduh. Jadi orang aku senang diberi karunia oleh Tuhan bisa baca. Tapi karena bisa baca inilah hidupku suka ada masalah. Paham nggak? paham. Aku senang aku bisa baca. Satu Tapi sisi karunia, satu sisi karunia Tuhan, jadi satu bumerang. sisi jadi bumerang. Ujung-ujungnya kalau aku tak bisa diatur, aku difitnah, dibenci. Nah lo menarik, itu aja salah hidupmu tuh. Lo akan baik-baik aja, siapapun laki-lakinya, kalau mentalnya tuh melihat lo karena kepribadian. Tapi kalau melihat lo karena tampilan, siap-siaplah lo makan hati. Di sini bukan soal hati masalah hidup ini. Bukan soal lo jatuh cinta atau cowokmu jatuh cinta, siapapun cowokmu. Bukan itu persoalan. Karena ketidakkuatan mental ngadepin lo dalam hal tampilan gitu. Yang tadinya Apalagi lo ramah gitu dengan orang itu kayak baru kenal semenit kayak sudah sejam gitu. Nah cowokmu kalau nggak kuat mental jangan-jangan deh. Nah itu aja masalah hidupmu tuh selalu seperti itu sebenarnya. Sebenarnya dari tadi aku mau ngomong gitu tapi lucu gitu. Masa udah kelar programnya? Paham nggak jadi sih? intinya bukan karena laki-lakinya baik atau enggak, tapi karena balik lagi Nggak ujungnya kuat. mentalnya Iya nggak nggak kuat ngadepin dia nih. Nggak kuat karena tampilannya. Oh dia ini perempuan paling mau susah asal ada tujuan yang pasti. Ku jamin itu. Tuh. Ya kalau dia mau enak aja nggak usah kerja lah dia. Ngedip 8 tahun sendiri. Jadi kalau lo tanya apa persoalan hidupku ini sehingga sampai seperti ini, misalkan sampai gini. Karena Salah lo apa? menarik gitu aja. Salah apa aku ini? Salahnya Enggak menarik. salah. Lo menarik. Nah, Jadi ada istilah gini Zara, ini ilmu nih. Semakin cerdas dirimu, semakin harus siap sendirian. Kenapa sendirian? Karena ternyata di sekitarmu tidak secerdas lo. Sehingga lo jadi salah gitu. Sama kayak gue gitu. Gue tuh selalu jadi tempat salah hanya karena ngerti. Jadi bukan karena tingkah lakumu begini, bukan karena lo aku ngomong begini jangan sampai lo nyalain diri gitu. Satu, yang kedua jangan sampai lo putus asa gitu. Aku ngomong begini itu bukan karena lo keren, lo menarik sehingga orang nggak kuat mental untuk berhadapan dengan lo, baik itu sahabat, baik cewek cowok. iya, lo Kalau menarik. cewek pasti jadi iri dengki, fitnah. Kalau cowok kecintaan. Ya, gitu aja masalahmu tuh. Sama kayak Birgi jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, dia tidak mau kemana aku ikut. Kalau misalkan mau berpikir normal. Cuma selama ini yang biasa aja ngarepin dia aku sejauh ini. Nggak kaget buat dia. Nah jadi di sebuah jawaban ini dapat jawaban satu. Ketidakmampuan orang. Ketidakkuatan mental orang lihat lo. Karena lo menarik. Diakui atau tidak lo menarik. Kalau ada yang nggak mengakui itu berarti bohong. Nah gitu. Sehingga dianggap harus mewah ngadepin lo nih.
harus punya apa, harus memberi apa, harus dijaga, nanti diambil orang, harus banyak lah ribet urusan gitu. Gitu. Jadi persoalanmu di situ aja. Bukan karena misalkan lo melakukan apa dulu, bukan. Karena manusia sama aja. Ada baiknya, ada buruknya. Nggak bisa diukur gitu. Tapi karena menurutku lo menarik, give. Sama kayak kalau artis tuh Ariel. Saya rasa banyak yang ganteng kayak Ariel gitu. Tapi kenapa sih dia? Karena dia menarik. Dia punya daya tarik tersendiri gitu. Nah lo tuh kayak gitu. Karena lo sering bertanya kan, maksudku gitu. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Bertanya Susah. ke Tuhan. Ya susah lah nyari gini, nyari gitu. Padahal mauku sederhana aja gitu. Simpel dikit doang. Orang yang ngelihat lampu yang terang, sehingga dia gelap ngelihat yang lain. Paham nggak? Kalau lihat lampu ini 5 menit, habis itu lihat tempat lain, jadi gelap. Nah karena terangnya itu, akhirnya orang yang melihatmu jadi gelap. Artinya, karena itu, lo akhirnya harus berliku-liku dalam hidupmu. Gitu. Sekali lagi aku bicara kayak gini agar berhenti nyalain diri, berhenti nyalain. Kadang-kadang kan Agar pede. karena sudah ada ketemu waktu di jawabannya. waktu walau tidak tiap saat tapi adalah kala gitu kan. Karena mungkin capek, gitu. Pasti itu nggak bisa dihindarin. Dia hanya butuh orang yang memegang tangannya dengan arah yang pasti. Dia itu paling tidak takut menghadapi konsekuensi apapun, asal jelas. Ya kalau dia penakut, nggak mungkin lah dia sampai sekarang. Masih sendirian. Gitu. Tapi intinya tuh jangan sampai lo, kenapa ya aku begini, kenapa aku begitu, kenapa aku begono. Inilah jawaban biar Saking muaknya dia dengan kondisi, misalkan berhadapan dengan orang tuh, rasa ini, kalau berhadapan orang tuh rasa malas lah. Paling begitu-gitu cerita, begitu-gitu aja ceritanya tuh. Paling ujung-ujungnya udah ketebak ya. Pasti nih mau belok kiri nih. Nah gitu. Gitu. Ini aja untung aja ku bisa baca dia, rasakan dia. Kalau enggak bosan dia duduk di situ. Jadi senang dan gugup baca dia nih. Karena aku tahu dia gitu. Artinya yang ku ceritakan di meja ini cerita yang nggak pernah dia dengar gitu sebelumnya. Pasti ujung-ujungnya begitu-gitu aja kan, pasti begitu. sama aja monoton. Sama aja. Dan Tapi gua sudah pasti gua tidak akan ada mengenalmu, solusi. gua memahamimu walaupun gua nggak dekat sama lo. Jadi gua tahu dengan apa yang harus gua sampaikan. Gitu. Suatu hari kelak lo akan ketemu dengan yang benar-benar yang lo harapkan, yang jauh di lubuk hatimu, yang lo nggak bisa bicarakan, nggak bisa sampaikan, tapi aku mengerti. Ini nih perempuan simple. Sebenar-benarnya. Simpelnya tuh yang penting lo apa adanya dan jelas kita mau kemana. Itu aja. Sisanya bareng-bareng. Dikit banget maunya nih. Sederhana loh. Tapi muter. Buntu. Muter gitu. Tapi nanti ketemu yang lo lihat. Ya dipertemukan oleh Tuhan. Butuh penuntun dia nih, butuh yang ngademin gitu, yang ini kan. Dia kan orangnya gampang bosan, gampang banget bosan. Jadi dia tidak bisa di tempat tuh tidak bisa lama. Nanti mau kemana, pas misalkan dari tempat A mau ke tempat B, di tempat B pun bosan, mau ke tempat C. Karena tak nyaman dan dia tidak bisa menceritakan alasan tak nyaman. Karena kenapa? Selalu mendengar cerita yang begitu-gitu aja gitu. Yang ujung-ujungnya seolah-olah ngatur-ngatur, menggurui, ngajarin, yang ujung-ujungnya mau dekatin pada akhirnya. Gitu. Oh dia kalau dia suka dia yang repot. Jadi tak usah dekatin dia nih. Kalau senang akan datang sendiri. Sudahlah, kalau dia nyaman dia yang nyari. Sudahlah, tak ada cara deketin dia nih.
nggak ada. Percuma lo mau bawa uang, lo mau enggak. Itu Kalaupun juga dia mau dengan uang dan apa paling dikerjain oleh dia. itu juga yang pasti jadi pertanyaan kan, gimana cara mendekati Nggak bisa. Mbak Zahra? Gua berteman dia dari kecil. Jadi gua sangat paham dia. Sahabat gitu. Perkop. Oh, iyalah. Nggak usah. Kalau dia senang dia yang repot. Nah, senangnya di mana? Nyaman. Nah, bagaimana supaya dia nyaman? Apa adanya aja. Nggak usah gengsi. Jangan tendensi dengan dia. Nih kalau mau baik aja, kalau mau jahat aja. Jujur maunya apa? Iya, tidak usah Pak, tidak usah ada tendensi, tidak usah. Polos saja. Repot kalau dia nyaman repot. Kita repot kalau dia nyaman. Itu. Aku sekali ngelihatnya tuh udah tahu gitu. Cuma seakan-akan bagi yang nggak ngerti itu dia nih orang yang ribet. Yang mesti diletakkan di sini, harus pakai ini. Yang mesti diratukan. Iya, gitu pokok repot lah. kasarnya. Nah, nanti dia serba salah, ditanggapi salah, nggak ditanggapi salah. Apalagi romantis-romantis, gatal-gatal badannya. Alergi. Bisa jadi habis itu ke rumah sakit gara-gara romantis. Padahal dari 1000-1001 yang begitu. Ya dia bukan orang yang romantis. Enggak, dari 1000 orang yang ngedekatin 1001 yang romantis. Iya, dia ini kayak anak kecil gitu. Nah, suka hal-hal lucu, hal-hal konyol yang Ya, itu apa adanya. Tadi yang lo bilang di awal. Hanya pengen ada nggak mau dipeluk dengan tulus. Iya, tapi. itu aja udah. Gampang dengan dia nih kalau ngerti. Dia nyaman, dia yang nyari. Lo nggak usah repot. Selama dia nyaman, selama itu dia ikuti. Mau itu sedih, mau itu capek, mau itu bakal nangis, mau itu repot, mau itu berjuang, pasti dia ikuti. Nah, bagaimana supaya dia nyaman? Ya tulus saja. Aku sahabatmu, aku temanmu, aku sahabatmu, aku pacarmu. Aku mau menikahimu, inilah aku dengan segala kelemahan dan kelebihanku. Gitu aja terjadi. Tak ada cara. Nggak ada. Udah capek doang, udah. Capek doang. Satu tipe, Gi, dengan lo tuh. Cuma kalau lo ini kan terlihat santai gitu. Orangnya kalau dia ini pecicilan. Bedanya di situ aja. Tapi kalau pola pikirnya sama. Masa gengsi. Ya lo kan karena gua apa adanya kan. Ya betul. Itu aja, bukan karena gua bisa baca. Bahkan betul. yang gua bisa baca pun nggak ada nilainya di dirimu tuh. Tapi karena gua ngajak lo makan di warteg ngakak-ngakak kan. Apa adanya. Kan aja. aneh bagimu tuh. Kan Zahra ini gitu aja, gitu. Satu tipe lah. Cuma beda karakter. Kalau lo santai, kalau dia ini heboh gitu. Itu aja. Tapi mentalnya sama. Ayo dong cowok-cowok apa adanya gitu. Kalau ditanya apa masalahmu, udah nggak ngerti lagi Mau ngomong dari mana? Ayo, mau dari mana mulai? Ya itu tadi ada Sifat tempat yang bikin sangat hatinya gampang, nyaman. sangat gampang bosan. Misalkan dia nih ya, kalau nggak paham ngecewain, ayo kita ke sana, semangat. Nyampe sana bisa jadi balik lagi. Semangat awalnya begitu sampai Iya, sana. nah yang nggak ngerti kenapa, apa, nah dia tidak bisa cerita. Nggak nyaman ini, nggak nyaman kurang apa, ini kan ada ini. Nah itu tanda aku sangat memahami. Ya enggak, serius. Ya. Jadi kalau nggak benar-benar mengerti, merepotkan. Nah, untuk buat dia nyaman ya tulus saja. Apa adanya. Cuma itulah Tulus tadi. aja Tulus dikit tuh sih. gampang diucapkan, cuma susah dilakukan. Susah banget. Dia aja ngerasa
kenapa dia ketawa dan mendengar, dia juga tahu nanti aku baca ini untuk apa. Hanya karena aku emang baca, makanya ketawa. Kalau niatku berubah, udah keluar tuh dari tempat duduk ini. Iya, serius. Orangnya, wih, nonton, ayo kita nonton Habis band, itu ayo nyampe nanti gini, heboh sendiri. Orang udah repot semua, nyampe situ malas. Kayak gitu dia nih. Malas. Orang yang diajak ini udah salah pengertian. Ya. Karena dia sendiri dengan orang tuh tak ada tendensi. Ya bisnis. Gitu. Aku harus jadi banyak cerita tentang dia ini. Jadi agar orang paham gitu. Iya. Paham. Aslinya dirinya ini kalau sudah sendirian. Nah, baru kelihatan bagaimana dia. Tapi keluar rumah, kamar tidak bisa menceritakan apa masalahnya. Paham nggak? Kalau ditanya kenapa? Ya nggak ngerti. Tapi kalau di kamar misalkan sendirian baru kelihatan aslinya. Entah sedih, entah capek, entah nangis, entah apa. Nah itu aslinya dia. Tapi ketika keluar kamar, kayak hilang persoalannya tuh. Otomatis tak bisa cerita. Makanya aku banyak cerita. Karena kalau nunggu dia cerita kita emosian di sini. Ini episode paling capek dalam hidupku. Karena aku disuruh Dikuras. Iya, karena nggak akan bisa. Ya. Jawabannya standar. Gimana kerjaanmu? Ya begitu aja. Gimana tentang cowok? Ya begitu-gitu lah. Makanya aku ambil alih biar hidup. Kenapa Mas Bro sebegitu pedih hidupnya Mbak Zara ini, tapi begitu mau cerita tuh Tak nggak nyaman. Dia kalau nyaman Artinya nggak bukan ada karena- filter. artinya bukan karena nggak mau cerita. Pokoknya kalau dia dengan orang tuh sesuka perutnya, nah itu tanda dia nyaman. Nah, oke. Tapi kalau nggak ngerti kayak berasa terjajah. Paham nggak? Ya gua wakili karaktermu. Nanti kalau lo yang ngomong, orang nggak Jadi percaya. salah, percaya, Paham nggak? masa Lo sih berterima begitu? kasih sama gue, Sarah. Lo mah harus terima kasih sama gue. Ini episode Coba lihat kamera dulu situ. Terus bilang aku tuh gak romantis, tahu orangnya gak akan ada yang percaya. ini episode tercapek lo dalam sebuah jawaban. Lo nggak ngomong apa-apa, gua kupas habis. Karena iya gitu doang dia. Dari awal sampai sekarang. Aku bingung. Tapi ada yang mau ditanyain nggak? Ya. Ada yang mau ditanyain? Ya, coba lo bertanya. Serius. Mm-mm. Tentang keluarga. Boleh. Boleh mau Tentang ibu, tentang bapak, tentang Kalau ibu enggak ya. Kalau pribadi, semua ya dalam keluarga. Karena kan di sini kan tadi dari awal kan bilang tuntutan. Siapa dituntut harus ini. Walaupun sebenarnya itu bukan masalahku, tapi aku harus menyelesaikan. Menolak salah tidak, melakukan juga serba salah. Karena ujung-ujungnya Ditolak salah, diterima beban. Terus harus melakukan apa? dan ibarat kata kalau kita tuh hutang budi yang hutang budi. ya. Nah terus pertanyaanmu? Terus kayak mana? Apakah harus kabur? Atau gimana? Oh nggak bisa. Untuk menjawab itu semua lo harus jadi besar. Baru nggak ada yang bisa ngomong. Itu aja. Lo harus jadi besar. Baru tak ada yang nuntut, yang kritik. Yang melibatkan. Lo itu cahaya di keluarga. Makanya lo banyak beban. Tapi lo nggak pernah sadar itu.
dirimu ini, kalau pernah ke Jakarta kan, kalau tahu yang namanya Pondok Indah, semua orang yang lewat Pondok Indah itu pasti berkata di situ orang-orang kaya semua. Walaupun mungkin tidak seperti itu semuanya. Begitulah orang lihat lo. Itu kayak kutukan. Dan lo harus terima dengan ridho dan ikhlas, dan lo harus jadi besar. Itu jalan satu-satunya. Siapapun tidak akan pernah percaya bahwa lo punya masalah. Siapapun tidak akan pernah percaya bahwa lo nggak punya duit. Karena orang ngelihat lo itu kayak rumah mewah yang punya lampu terang. Tapi orang pasti ngomong di dalamnya pasti isinya keren-keren, paham nggak? Nah begitulah orang lihat lo tuh. Makanya selalu dilibatkan walaupun bukan urusanmu. Karena orang lihat lo tuh mewah. Artinya apapun yang engkau rasakan cukup Tuhan yang tahu. Aku karena dimampukan aja bisa baca itu. Kalau aku tidak dimampukan untuk itu, aku nggak akan ngerti. Jadi orang ngeliat lo tuh kayak, kalau lo mampu lo tolong, kalau lo tidak mampu ya tidak usah, jangan bingung. Kalau untuk materi memang kalau ada ya aku bantu, kalau enggak Ya nggak, maksudnya jangan, pas sedih. lo ini kan tetap, apa kalian tidak tahu aku, nah kan tetap gitu, paham nggak sih? Tetap pengen orang mengerti. Iya, ya. tidak akan, Zara, percayalah omonganku nih. Nah lo tetap, apa kalian tidak tahu bagaimana aku berjuang, bagaimana aku, paham nggak? Itu kan yang selalu jadi ocehanmu dengan orang terdekat maupun Tuhanmu, paham nggak? Lo pikir gue nggak tahu, gue kan punya indera ke-27, paham nggak? Kalau indera ke-6 kan udah biasa. Bentar lagi 27,5. Tungguin aja. Nah, itulah dirimu. Gambaran dirimu tuh kayak gitu. Itu yang selalu kuucapkan dengan Birgi. Yang dulu dia selalu ngelawan omonganku. Iya. Orang tidak akan percaya lo punya masalah, Gi. Orang tidak akan pernah percaya lo nggak punya duit. Karena tampilanmu ini. Sementara banyak manusia, bukan banyak, mayoritas 99,9% hanya melihat dari luar. Orang juga tidak percaya. Nah lo kalau- mesti terima itu malah berkah dari Tuhan. Bersyukurlah dan beruntunglah kalau salah satu hambaku kututupi dari persoalan hidupnya, kututupi dari kelemahannya, walaupun pada akhirnya membuat dia capek. Itu tuh karunia. Nangislah darah aku ini. Seluruh keluargaku tidak akan pernah percaya bahwa aku nggak punya duit. Tapi bedanya aku terima itu. Lo belum. Lo kan menjeritnya karena itu. Oke lah, akan ku bantu kalian, akan ku tolong. Tapi mbok mengerti aku. Itu kan mau. Mbok paham dengan kondisiku. Cahaya itu, kalau masih ada gelapnya, bukan cahaya namanya. Disebut cahaya itu karena nggak ada gelapnya sedikit pun, nggak ada nodanya sedikit pun. Nah lo belum terima itu sampai detik ini. Makanya kenapa lo dituntut, diminta, di apa. Baik itu keluarga mungkin, baik itu teman mungkin, baik itu pacar mungkin, baik itu suami mungkin. Karena orang lihat lo tuh begitu. Dan lo belum terima itu sampai detik ini. Dan itulah yang jadi caci makimu, marahmu, kesalmu, nangismu. Nah itu. Inilah kalau bintang tamunya perempuan. Detil aku. Nah kalau laki-laki itu nutupin, malas gue. Itu kan masalah hidupmu itu. Itu doang. Oke lah, akan aku bantu. Oke lah, aku akan tolong. Tapi mbok mengerti walaupun dikit. Dengarkan bahwa aku lagi sakit mungkin. Dengarkan walau
aku lagi nggak punya duit mungkin. Jangan seolah-olah ngelihat aku tuh sempurna terus. Sehebat-hebatnya diriku ini, sekuat-kuatnya diriku ini, aku butuh dukungan, aku butuh support. Kan gitu doang kan ceritamu tuh. Aku wakili. Nah, makanya kalau aku mau detil aku baca orang itu. Makanya dibuat jawaban, judulnya sebuah jawaban. Boleh tepuk tangan dulu dong. Kalau bakal salah dan tidak detil, ku hapus sebuah jawaban itu. Makanya beruntunglah siapapun yang udah hadir di sini. Betul. Jawaban hidupmu kan itu aja. Tuhan ada nggak yang ngerti, ada nggak yang tahu, ada nggak yang paham, ada nggak yang mau menolong. Orang-orang itu tidak salah. Karena lo terlihat seperti itu. Aku ini sekali lagi dengan segala hormat bisa baca lo dengan detil karena diberi karunia aja. Kalau nggak diberi karunia itu, aku nggak akan tahu loh. Apalagi kita kenal baru sekarang. Ini 1 tahun kenal gue, sepatah kata pun tidak bercerita. Kalau Ya, ketemu betul. nangis, kesal, nangis, marah, kesal, nangis, marah. Aku kupas satu-satu, cuma nggak di live kayak gini. Nah, lo tuh itu. Mbak Zara masih mending, masih bisa cerita dikit. Aku ditanya, kenapa Gi? Langsung Nangis. Nah, itu yang setahun, selama 1 itu tahun. yang jadi beban mentalmu kan. Bukan karena lo pelit, bukan karena lo hitung-hitungan. Sekali lagi ku ucapkan, ada rumah gedung, lampunya terang, pasti kata orang isinya keren-keren. Dan tidak akan ada persoalan di rumah itu. Padahal begitu masuk, paham nggak? Apa? Nah, iya. Nah, Begitu lo, masuk taunya nggak ada kursi, Nggak ada nggak ada kosong, meja, nggak ada. kosong. nah lo persoalanmu tuh di situ. Sehingga lo marah, lo kesal, lo apa. Kalau yang kutetapkan jadi tempat bergantung, terus terlihat kelemahannya, pantaskah disebut tempat bergantung? Kata Allah itu seperti itu. Dirimu memberi solusi, Peri. Dari tiap bertemu orang. Kalau lo terlihat lemah, terlihat keluh kesah, kira-kira orang akan datang nggak kepadamu untuk minta solusi? Nah, coba. Sama aja sebenarnya, cuma beda ruang lingkup. Nah, lo seperti itu. Jadi terimalah itu, syukurilah itu. Kalau mampu dibantu, bantu. Kalau tidak, tidak. Jangan pernah berharap orang mengerti lo. Kecuali nanti kelak dipertemukan Tuhan dengan orang yang tahu dan mengerti lo. Ku ceritakan ini aja di sini belum tentu orang percaya. Ya. Paham nggak? Sekali lagi ku ucapkan sebelum ditutup. Jangan pernah mencari berharap bertemu orang yang memahami dan mengerti lo. Kecuali nanti Allah yang mempertemukan. Beruntunglah kalau salah satu hambaku itu kujadikan keran. Kata Allah. Keran itu tempat nampung air. Airnya itu buat kehidupan banyak orang. Tapi konsekuensinya, orang tidak akan tahu bahwa keran itu punya kelemahan. Tapi dia akan ada kemudahan ketika dia sudah menerima kondisi dan posisinya. Nah, lo belum terima itu. Dan itulah jadi pertanyaan hidupmu. Makanya lo harus tampil di sini. Tak akan ada yang mengerti lo tuh kecuali gue dan Tuhan. Maksudnya yang baca. Yang lain nggak akan bisa baca ke pribadimu, kolbumu gitu. Yang ada kayaknya lo ada jampi-jampi ini maka jodohmu terlambat gitu. Paham nggak sih?
Paham nggak? Nah ini kan baca pribadi. Jadi mulai detik ini terimalah itu dengan senang hati. Pasti diberi Tuhan kemudahan. Sekali lagi sebelum kututup, jangan pernah berharap bertemu orang yang mengerti loh, paham loh. Kecuali nanti kelak dipertemukan oleh Allah. Ingatlah kata-kataku. Entah siapa di mana. Dan bagi siapapun yang menyukai lo, saranku, pesanku, yakin saja dengan lo. Sekali lagi ku ucapkan, siapapun yang menyukaimu, yakin aja dengan dirimu. Pasti ketemu jalanmu. Karena satu-satunya jalan untuk bersamamu ini, percaya dengan lo. Kalau tidak, akan makan hati selamanya. Jadi baik dari dirimu maupun bagi orang lain yang menyukaimu ada dapat jawaban di sini. Itu aja yang bisa ku sampaikan buat lo. Oke. Lebih dan kurang mohon maaf. Sukses buat lo dimanapun lo berada. Amin. Dituntun dan dibimbing oleh Tuhan dimanapun lo berada. Amin. Diberi rezeki. Dipertemukan dengan orang yang benar-benar mengerti dirimu. Amin. Sehingga tidak hanya berharap kepadamu tapi juga mengerti dan mendukungmu. Gitu. Dan sekali lagi sukses, sukses dan sukses buat lo, Zara. Salaman dulu kita. Makasih banyak Mbak Zara. Lu kan. Dari tadi Senasib. Ya, senasib sepenanggung. senasib. Oke, teman-teman yang sudah setia nonton sebuah jawaban. Semoga bintang tamu hari ini bisa mewakili seluruh orang yang Di posisi yang sama. di posisi yang sama, juga orang-orang yang sudah kenal dengan Mbak Zara, yang biar lebih mengerti, biar tidak hanya yaitu tadi punya keinginan ini itu gitu, sedikit aja mengenal siapa Mbak Zara ini, Dukung dia. dukung dan Kalau percaya. memang berharap dari dia tuh. Itu dia. Habis ini kasih tahu videonya ya. Ini aku begini gitu. Walaupun Belum masih tentu tetap. percaya. Oke, teman-teman semua. Semoga setiap video sebuah jawaban memberikan solusi buat teman-teman semua. Dan aku, Pergi Putri, juga Ferry Cowboy, kita pamit. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.